Ini karyawan baru, Gen. 2 hari disuruh jadi direktur. Kalau nggak tolol itu perusahaan apa kan? Itu jahat dan menjijikan. Ada orang yang masih presiden, tapi udah jadi barang bekas. Nggak berguna lagi itu. Ucapkan kejengkelan saudara pada mereka berdua. Jangan puji-puji itu. Kritik mereka berdua. Supaya kita pastikan bahwa calon presiden Anda tiba di 2024 karena dikalibrasi oleh pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan dilancarkan semua usahanya, semua rizkinya, dan juga tentunya sehat walafiat. Nah teman-teman semua, kita akan membahas lagi ya tentang demokrasi dan politik yang memang lagi memanas di negeri ini. Setelah perdebatan antara cawapres, di mana banyak juga di situ polemiknya ya, banyak juga kata-kata yang memang dikritisi oleh masyarakat luas. Nah kali ini gue merasa ya banyak juga masyarakat yang mulai merasa resah, bahkan dari kalangan artis pun seperti itu. Dan nantinya juga di video ini akan ada paparan dari Bung Rocky Gerung ya di akhir video, karena nanti Bung Rocky Gerung akan menjelaskan tentang bagaimana calon presiden itu seharusnya ya, dimana memang calon presiden harus diuji akal, gagasan, dan narasinya. Dan calon presiden harus punya gagasan dan narasi. Itu pondasi utama guys. Nah kali ini kita akan membahas dulu ya mengenai pro dan kontra saat debat, dimana Gibran terlihat yang menguasai panggung, tapi setelah debat selesai justru banyak kata-kata atau ungkapan dari Gibran yang dinilai ada yang bohong, dinilai juga tidak pantas disebutkan, dan lain-lain. Yaitu ada yang pro dan juga ada yang kontra ya. Bahkan ramai juga Roy Suryo mengatakan kalau Gibran ada earphone di sininya itu beda dengan yang lain. Yang mana Roy Suryo mengungkapkan kalau itu ada indikasi kecurangan. Tapi ya banyak juga yang menepisnya ya. Ya bahkan di debat itu ada serang menyerang ya, dimana juga para netizen banyak melihat kalau justru Gibran sendiri yang menyerang Mahfud MD dan juga Caimin ya. Walaupun sebelumnya TKN dari Gibran mengatakan untuk Caimin dan Pak Mahfud tidak menyerang Gibran di debat cawapres ya. Tapi nyatanya sepertinya terbalik ya. Nah kali ini ada ya stand up komedi yang mana ikut berkomentar mengenai tentang Gibran. Sebelumnya kita lihat videonya dulu. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tenang. dari seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Hari ini. One on one. Gue tuh sangat resah dengan tindak tanduknya Pak Jokowi. Itu yang anaknya jadi dilolosin, terus dia mau angkat tangan, itu mau bukan urusan saya, terus anaknya sendiri baru 2 hari masuk kerja udah langsung jadi bos. Itu tuh mengkhawatirkan, banyak cara yang elit-elit ini lakukan untuk memuluskan. Bener sih, itu yang gue takutin gitu. Indikasinya kan Kaisang ketua. Sekarang kalau lo ngeliat kan kayak gue ngeliat si Valdo Maldini, baligonya ada Valdo Maldini, sini ada Kaisang, sini ada Jokowi ya. Berarti tidak kaget kan kalau Pak Jokowi keluar dari PDIP, ya pindahnya ke PSI. Bobby juga mau pindah ke PSI. Jadi ujung-ujungnya apa? Sama-sama bikin dinasti. Apa bedanya tuh sama Soekarno, Megawati, Puan? Bedanya apa gitu? Sakit hati karena sebuah dinasti terus bikin dinasti baru tuh apaan gitu? Jokowi kan presiden, tapi dia juga ayahnya kan. Presiden salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi itu berarti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Wakil rakyat yang kompeten jadi DPR, wakil rakyat yang kompeten jadi presiden, jadi kepala daerah dan segala macam. Kompeten kan kuncinya kan, karena mau mewakili. Tiba-tiba anaknya sendiri masuk kantor 2 hari. Ini bukan dia adalah direktur dari PT lain terus pindah ke direktur baru, enggak. Ini karyawan baru, Gen. 2 hari disuruh jadi direktur. Kalau nggak tolol itu perusahaan apa kan? Masa bapaknya diem? Iya bang. Kalau gue jadi bapaknya gue ditanya, ngapain sih nak? Dari bawah lah. Iya kan? Harusnya. Tapi ternyata enggak. Karena emang dilolosin sama Pak Jokowi nya. Terlihat di sini Regen kayak mau keluar dari frame ya, takut dia.
Aduh, emang kalau Panji ini gue juga fans ya sama dia karena dia orangnya termasuk orang yang kritis gitu, mau apa namanya mengungkapkan keresahan dalam dirinya gitu. Karena banyak juga artis-artis yang tidak mau seperti itu ya. Oke, kita next ke videonya. Yang penting pas kemarin itu si Samsul beneran bisa tampil dengan pede banget loh. Dia bisa bilang jumlah wisatawan yang ke Solo melebihi Jogja. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Nah, itu dia beneran pede, tapi ngaco. Karena kalau dari data pariwisatanya Jogja dan Solo, wisatawan yang datang ke Solo cuma sekitar 300-an ribu orang doang. Sedangkan wisatawan yang ke Jogja itu ada 1,6 juta orang. Nah, inilah yang gue maksud, biar ngaco asalkan songong. Kalau salah, tinggal suruh buzzer cari-cari pembenaran. Di luar konteks itu, ada juga yang gak gue suka dari cara dia ngasih pertanyaan. Dia itu kayak sengaja banget ngasih pertanyaan jebakan untuk bikin lawannya jadi kelihatan jelek. Itu bukan fair play, itu jahat dan menjijikan. Dan ternyata yang ngerasa si Samsul ini menjijikan, itu bukan cuma gue. Tapi publik yang ada di posisi netral dalam pilpres ini jadi ilfil juga sama dia. Seharusnya kalau emang si Samsul ini pinter, dia bakalan nyari cara gimana caranya menarik simpati masyarakat yang netral. Tapi ini malah bikin orang yang netral jadi nggak respect. Itu artinya apa? Itu artinya si Samsul bukan pinter, tapi dodol. Logikanya begitu kan? Kita tahu bahwa sekarang menjelang Pilpres 2024, Prabowo Subianto berkamuflase menjadi sosok gemoy yang senangnya joget. Tapi tidak hanya Prabowo, karena ternyata cawapresnya pun Gibran Rakabuming Raka juga memiliki kemampuan menyamar atau berkamuflase. Cara bicara dan pernyataan-pernyataan Gibran yang biasanya meragukan, ternyata bisa berubah menjadi mengesankan pada debat cawapres Jumat malam kemarin. Tapi bukan hanya itu, ternyata Gibran juga bisa mengkamuflasekan penampilannya. Kita tahu bahwa biasanya Gibran mengenakan jam tangan mewah merek Audemars Piguet Royal Oak yang harganya tembus 1,5 miliar. Dan pernah juga Gibran tertangkap kamera menggunakan sepatu Adidas Yeezy 350 Oreo yang harganya 7 juta lebih. Atau lebih mahal dari gaji seorang Gibran sebagai wali kota Solo. Tapi pada saat debat cawapres, Gibran mengkamuflasekan itu semua dan mengganti jam tangannya dengan yang harganya 650.000 dan mengganti sepatunya dengan yang harga 150.000. Nah, sekarang apa itu kamuflase? Kamuflase adalah teknik atau cara menutupi identitas atau citra diri yang sebenarnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau pada binatang bunglon misalnya, mereka berkamuflase untuk keuntungan pertahanan diri dan mencari makanan. Nah, lalu apa kira-kira tujuan Prabowo dan Gibran berkamuflase? Padahal kita tahu kalau tabiat Prabowo yang sebenarnya adalah emosional, bukannya gemoy. Padahal masyarakat tahu kalau Gibran sebenarnya gemar memakai barang-barang mewah dan mahal. Apakah kamuflase Gibran adalah usaha menutupi fakta bahwa sementara dia memakai barang-barang mewah yang mahal harganya, ternyata faktanya masih banyak sekali rakyat Indonesia yang untuk bisa makan layak saja susah? Apakah kamuflase Gibran adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya merakyat, padahal harta kekayaannya 26 miliar? Atau apakah kamuflase Prabowo Gibran adalah pencitraan diri mereka untuk meraih simpati calon pemilih? Apakah Prabowo dan Gibran sadar bahwa calon pemilih atau rakyat tidak akan menyukai diri mereka yang sebenarnya, sehingga mereka harus menutupinya dengan berkamuflase? Gua hanya ingin mengingatkan, kalau presiden sebelumnya juga terkenal suka melakukan pencitraan diri atau kamuflase.
Gue hanya mau mengingatkan bahwa hasil dari pencitraan itu ternyata jauh berbeda dari aslinya. Gue hanya mau mengingatkan bahwa hasil dari pencitraan itu adalah apa yang saat ini sedang kita mati-matian usahakan untuk berubah. Gue hanya mau mengingatkan, jangan sampai kita semua seperti seekor keledai yang 2 kali jatuh ke dalam lubang yang sama. Lubang yang bernama pencitraan. Salam semangat antitesa 24. Ada yang nanya sama gua tadi, Bang, kenapa lu pilih Anies bukan pilih Prabowo? Sesuai dengan ucapan Pak E.F. Saipullah yang sepemikiran sama gua, bahwa gua nggak mau dan gua nggak ikhlas kalau Jokowi itu menang di Pilpres 2024. Kalian harus sadar bahwa yang bertanding itu sebenarnya bukan Pak Prabowo, tapi Jokowi. Dan kalian juga harus sadar bagaimana nanti kalian tidak dikhianati. Sedangkan partainya sendiri dikhianati. Mahkamah diobrak-abrik, hukum, ya kan, undang-undang dilabrak. Kita cuma rakyat. Bisa berbuat apa kalau dia mimpin lagi nanti? Dan ini kesempatan satu-satunya di tahun 2024. Pilih pemimpin yang baik, yang cerdas. Ada orang bilang agama jangan dibawa-bawa ke politik. Ya, salah lu. Kalau orang kagak beragama ikut politik, kagak takut dosa. Justru kalau orang beragama, ya nggak, dia takut yang namanya korupsi, bohongin rakyat. Nah kalau semua orang berpolitik yang kagak punya agama, repot kita. Semua aturan ditabrak. Ya nggak? Kadang gue heran dah. Dari ini aja udah ketahuan, ya kan? Dia bilang katanya politik jangan bawa-bawa agama. Karena orang-orang yang ngomong begitu orang-orang yang berani dosa. Kita ini yang mudang-mudang aja udah, jangan yang kayak begitu-begitu tuh jangan dengerin dah. PA. Ya kemarin juga ada yang mengatakan ya kalau Pak Prabowo memilih Gibran itu berarti Prabowo menginginkan kekuasaan juga ya. Dimana Prabowo sudah melawan kekuasaan selama 2 periode dan berat memang. Maka dari itu Pak Prabowo mencoba untuk menarik Gibran karena di belakang Gibran ada ayahnya. Ayah mana yang tidak sayang kepada anaknya. Hal itu pun sudah banyak ya dibicarakan oleh masyarakat. Tentang Gibran, bagaimana Gibran, mengapa Gibran sampai berada di titik ini. Tentu karena itu masyarakat pun mengkritik ya dan juga mengkorek-korek gitu loh. Bagaimana mungkin seorang Gibran bisa menjadi wakil presiden dengan pengalaman yang sangat minim. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mengkritik. Nah oke teman-teman semua, di akhir sesi video ini ada perkataan dari Rocky Gerung dan ini tentu membuat kita juga bisa membuka pikiran kita ya dan menjadikan kita mendapatkan poin. Bagaimana seorang pemimpin itu memang harus membuka diri untuk dikuliti dan cara yang terbaik adalah di kampus. Karena di kampus adalah tempat di mana ideologi terlahir. Nah, coba kita lihat Bung Rocky Gerung. Anies Baswedan, calon presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir. Bukan sekedar dengan main-main statistik, semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain kan antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden. SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden tapi udah jadi barang bekas. Nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU, di mana moderatornya cuma jadi timekeeper, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil-ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran,
dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Dasarnya itu tuh. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa kalian akan mampu mengupas isi pikiran Cak Imin dan Cak Anies. Dua-duanya cak-cak. Jadi sekali lagi, saya singkatkan itu, karena hanya itu intinya. Saya udah 3 kali ketemu Anies, udah hat-trick sebetulnya. Dan heran, saya diundang terus di forumnya Anies. Di forum lain saya nggak diundang. Padahal saya masih menganggap 2 kandidat itu juga punya pikiran. Tapi kalau nggak bisa dikupas, itu bukan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau bisa dikupas. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiranmu. Itu namanya berpikir tuh. Jadi teman-teman semua, percayakanlah bahwa Indonesia harus dihidupkan dengan diskurs pikiran. Dengan alat analisa yang ada di kampus-kampus, itu metodologi. Nah kita ingin perdebatan itu metodologis. Bukan sekedar ideologis, metodologis. Supaya ada hal yang kita kuras. Nah saya perpendek ini, saya ucapkan dengan cara sama dalam tempo singkat-singkatnya, karena saya mesti pergi. Saya masih ada acara, tapi saya pastikan bahwa saya ingin saudara-saudara, memilih seseorang yang pikirannya tebal, bukannya amplopnya tebal. Hanya itu poinnya. Jadi, saya pamit pada Anies Cak Imin, moderator, namanya siapa? Agak keras. Saya nggak bisa baca, sebutin. Ada mic kamu? Novi. Sofi, oke. Oh, Sofi. Ya, Sofi, artinya bijak gitu. Dan profesor saya yang ahli bedah otak. Jadi manfaatkan forum ini, ucapkan kejengkelan saudara pada mereka berdua, jangan puji-puji itu. Kritik mereka berdua, supaya kita pastikan bahwa calon presiden Anda tiba di 2024 karena dikalibrasi oleh pikiran, dikalibrasi oleh universitas. Itu poin saya. Keren nih. Kalau pemimpin semuanya seperti ini, wah kayaknya asik demokrasi Indonesia ini ya. Tapi nyatanya, kata Bung Rocky tadi ya, setiap Anies datang ke kampus-kampus selalu mengundang Bung Rocky, tapi yang lain belum mengundang tuh. Jadi intinya calon presiden itu memang harus benar-benar dikuliti tuh, biar tahu tuh bentuk pikirannya bagaimana, gitu kan? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Semoga ini bisa membuka jalan pikiran kita juga dan bisa menjadikan poin untuk kita nantinya memilih siapa yang terbaik dari 3 kandidat itu. Oke, gue rasa cukup ya. Jangan lupa komen kritikan kalian di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like channel ini. Dukung terus channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.